Selamat datang di materi ketiga pelatihan inkubator bisnis Politeknik APP Jakarta. Hari ini kita akan belajar tentang perbaikan tempat kerja melalui 5S. Dalam pertemuan ini, kita akan melaksanakan, yaitu menjelaskan langkah-langkah 5S, kedua, mengambil langkah perlu untuk melaksanakan 5S, ketiga, mengidentifikasi bidang-bidang pokok untuk inisiatif 5S, keempat, menerapkan 5S untuk perbaikan di tempat kerja. Apakah ruang kerja Anda rapi? Kita bisa lihat gambar di layar, yaitu target operasi 5S. Bagaimana cara kerja 5S? Kita harus mempelajari 5S. 5S ini merupakan sebuah model penyusunan barang, penyortiran dari Jepang ya. Ini salah satu metode dari Jepang, yaitu asal-usulnya itu seiri, seiton, seiso, seiketsu, dan shitsuke. Kita mulai di pertama, yaitu seiri atau short bahasa Inggrisnya, atau bahasa Indonesia itu sisi. Yang dimaksud itu kita memilah-milah barang yang diperlukan, kita harus membongkar semua muatan, misalnya ada di sebuah lemari, kita bisa mengeluarkannya dan memilah-milah barang ini masuk ke dalam section apa, seperti itu. Kemudian seiton itu set in order atau menyusunnya. Setelah kita memilah, kita menyisih-sisihkan, kita bisa menyusun-nyusunnya sesuai dengan rumah yang dia miliki. Kemudian yang ketiga itu seiso atau shine, sasap, yaitu kita bisa memperindah ruangan yang rumah-rumah yang harus dia tempati agar tidak ada kuman, penyakit yang akan bersarang di tempat tersebut. Kemudian seiketsu atau standardize atau sosoh. Jadi setelah kita mempunyai sebuah organize tempat-tempat yang rapi, indah, bersih, kita harus membuat standar. Jadi ada peraturannya. Setiap barang A harus terletak di lemari A dengan kondisi yang bersih, rapi seperti ini. Gitu. Jadi kita harus punya standar atau SOP yang dilaksanakan setiap harinya. Kemudian yang terakhir yaitu shitsuke, yaitu self-discipline seluruh. Jadi yang dimaksud shitsuke, self-discipline ini, di setiap orang yang melaksanakan pekerjaan diwajibkan untuk terus disiplin dalam menata barang-barang yang akan diperlukan. Jadi, kita tidak hanya sekali kerja saja, namun ini memiliki sifat keberlangsungan. Setiap harinya harus setiap staf ini memiliki kedisiplinan untuk menata barang dan menaruhnya dengan bersih, cantik, dan bebas dari kuman, agar keberlangsungan ini terus-menerus terjaga, seperti itu. Kita mulai di pertama, yaitu seiri, sisi, atau short. Tujuannya, mengurangi barang yang terlalu banyak dengan membedakan dengan jelas apa yang dibutuhkan dan apa yang tidak dibutuhkan. Tahapannya diantaranya melakukan penyortiran dan pelabelan secara sistematis, serta menyingkirkan barang yang tidak diperlukan di area kerja sehingga yang tinggal hanyalah barang yang dibutuhkan saja. Kemudian, pertimbangkan apakah barang ini diperlukan, seberapa sering barang ini digunakan, di mana seharusnya barang ini disimpan, siapa yang akhirnya bertanggung jawab terhadap barang ini. Kemudian, kita bisa menggunakan sebuah permodelan ini, yaitu hidup, mati. Jadi kita bisa membagikan
barang-barang ini dalam 3 kriteria, yaitu hidup. Jika barang itu hidup dan masih dipakai, maka kita susun. Jika barang itu bersifat koma atau kita pun nggak tahu ini barang ini masih dipakai atau enggak, kita bisa beri labelnya. Dan jika ini barang ini mati dan tidak berguna lagi, maka harus dibuang. Seperti itu. Kemudian, susun seiton atau set in order. Tujuannya untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan berada di tempat yang seharusnya. Tahapannya, yang pertama, sediakan tempat untuk segala sesuatu dan beri label agar saat dicari dapat dengan cepat ditemukan, serta singkirkan bila tidak digunakan. Pertimbangkan hal-hal ini seperti apa yang perlu saya lakukan dalam pekerjaan saya, kemudian di mana saya seharusnya menyimpan atau menaruh barang ini, serta berapa banyak dari barang-barang ini yang benar-benar saya butuhkan. Karena pada dasarnya semua barang itu ada alamatnya, ada rumahnya, seperti itu. Kemudian sasap seiso shine. Tujuannya itu agar tempat kerja bersih untuk menghilangkan penyebab timbulnya sampah. Tahapannya itu pertama bersihkan tempat kerja, ketika membersihkan perhatikan tanda-tanda awal timbulnya masalah, penumpukan sampah, dan lain-lain. Kemudian pertimbangkan mendefinisikan tanggung jawab untuk tiap area kerja, luangkan dan pilih waktu yang tepat untuk bersih-bersih, sediakan perlengkapan alat-alat berkakas yang diperlukan untuk berbersih-bersih. Selanjutnya, sosoh atau shiketsu standardize. Tujuannya untuk menciptakan metode yang terstandarisasi dan rutinitas untuk mengerjakan 3S yang pertama, serta mencegah agar jangan sampai kembali lagi ke kondisi lama yang tidak diinginkan. Sarana alat yang digunakan yaitu pencegahan, daftar pengecekan atau checklist, serta 5S 5 menit. Kemudian tahapan keempat itu sulu shiketsu self-discipline, yaitu membuat 5S menjadi bagian dari budaya organisasi Anda. Tahapannya, kegiatan 5S adalah bagian dari rutinitas kerja normal, tidak seorang pun perlu diingatkan. Maka wajib dimiliki untuk menerapkan 5S dengan baik, yaitu komitmen manajemen, komitmen karyawan, evaluasi terus-menerus. Baik, terima kasih atas sesi 5S dari Inkubator Politeknik APP Jakarta. Sekian, terima kasih.